Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan, kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini, saum di bulan Ramadan dan hingga tarawih di hari yang malam yang ke-9 hari ini. Kemudian yang selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini jika sesuai dengan tema kultum, yaitu membicarakan tentang ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan. Berbicara tentang ukhuwah Islamiyah itu jika melihat mungkin di media atau di yang lain-lainnya itu sudah menjadi hal mainstream. Itu banyak berseliweran di mana-mana itu tentang dakwah ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Islamiyah lagi. Mungkin di sini saya yang berlaku khatib di sini akan membawakan tema ukhuwah Islamiyah ini secara dengan pandangan yang berbeda, sedikit berbeda. Ukhuwah Islamiyah ini akan dicoba kita kaji dengan pandangan sejarah sedikit. Oke, yang pertama tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu sendiri simpelnya adalah sebuah ikatan persaudaraan. Islamiyahnya yaitu Islam, yaitu ikatan persaudaraan Islam khususnya di bulan Ramadan. Dan untuk hal ini adalah sebuah fakta sosial yang terjadi secara spontanitas jika terjadi di bulan Ramadan. Kita bisa lihat fakta-fakta sosialnya, contoh sahur, bangun sahur jarang-jarang jika di luar bulan Ramadan. Jika bangun sahur kita makan, ya ada yang bareng-bareng walaupun ada yang sendiri juga. Dari bareng-bareng itu juga kita bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian lanjutnya mungkin siang zuhur atau asar ada yang ke masjid atau ada yang enggak. Kita ambil langsung ke buka bersama di masjid. Buka bersama di masjid juga, kadang diramaikan oleh kalangan bapak-bapak, kalangan anak-anak, tapi yang paling ramai kalangan anak-anak. Di situ atas buka bersama di masjid itu secara tidak langsung juga mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Apalagi jika dilihat di zaman sekarang itu, yang khususnya kita lah, mungkin seumuran saya atau mungkin yang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jika melihat WhatsApp gitu di dalam grup banyak undangan bukber. Nah itu ketika bukber, apalagi khususnya anak-anak muda tuh sering kan bukber. Ketika bukber itu secara tidak langsung mengeratkan ukhuwah Islamiyah juga, walaupun terkadang sholat maghrib, sholat isya juga lupa kayak gitu. Kemudian lanjut lagi kepada sholat tarawih, khususnya sholat tarawih sekarang. Sholat tarawih juga secara faktor sosial, ketika datang bulan Ramadan mendadak tidak diberitahu apapun itu, apalagi ketika mulainya di 1 Ramadan itu banyak masjid itu tuh, anak-anak atau bapak-bapak semuanya itu di masjid berkumpul. Bapak-bapak berkumpul di masjid, ibu-ibu berkumpul di masjid. Cuma anak-anak muda yang jarang kelihatan. Nah, anak-anak juga kemudian banyak juga yang ngumpul di masjid, walaupun itu niatnya cuma buat kopdar main doang anak-anak, tapi itu adalah hal yang utama untuk memulai cintanya kepada masjid, itu khusus anak-anak. Untuk selanjutnya tentang sejarah sendiri, dari sejarah sendiri saya coba ambil beberapa teori, mungkin 2 teori yang dikemukakan oleh Bapak sejarawan Islam itu pencetus historiografi Islam di dunia, yaitu Ibnu Khaldun. Mungkin terkenal namanya, ada yang tahu siapa Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri itu mempunyai kitabnya itu ada 7 bab, cuma kita ini mengenalnya itu kitab Muqaddimah. Sebenarnya Muqaddimah itu cuma 1 bab. Bab pertama namanya Muqaddimah, bab 2 sampai bab 5 itu namanya Al-I'rab. Kemudian yang lanjutnya lagi yang kitab yang ke-6 yang ke-7 jilidnya yaitu At-Ta'rif. Nah, di dalam Al-Muqaddimah itu sendiri ada teori sejarah. Teori sejarahnya itu mengungkapkan ada 2. Pertama ada kausalitas sejarah, yang kedua kemudian ada siklus sejarah. Apa itu kausalitas sejarah? Kausalitas itu adalah sebab akibat.
Nah, apa hubungannya dengan ini, dengan Ramadan kali ini? Sebab ini akhirnya sebabnya itu adalah Ramadan. Bukan maksud sebab apa-apa, maksudnya sebabnya kausalitasnya itu adalah Ramadan. Dengan adanya Ramadan, akhirnya ada akibat. Akibatnya apa? Seperti ini, berkumpul di masjid. Kumpul di masjid, tadarusan, terus apapun itu, ada tarawih, sholat berjamaah, dan juga sholat berjamaah, bahkan lebih ramai. Itu kausalitas. Kemudian yang kedua adalah siklus sejarah. Siklus itu maksudnya yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun adalah bahwa sejarah itu pasti akan berulang, terus berulang sampai maju, berulang walaupun itu playernya atau pelakunya itu berbeda, itu pasti berulang. Contohnya seperti apa? Contohnya setiap Ramadan dari dulu pasti seperti ini. Tarawih rame, buka bersama rame, terus ada program-program, semua kalangan, bapak-bapak, anak-anak remaja, pemuda, semua bikin program. Walaupun ada beberapa programnya cuma wacana doang, akhirnya nggak ada praknya, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pemaparan dari beberapa faktor sosial yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, kemudian permasalahannya apa? Permasalahannya itu yaitu ukhuwah Islamiyah ini yang terjadi di bulan Ramadan, sayangnya cuma terjadinya itu di antara awal Ramadan sampai akhirnya halal bihalal. Habis halal bihalal bubar, beres semuanya, nggak ada lagi. Nah, itu adalah permasalahannya. Lalu solusinya seperti apa? Solusinya yaitu salah satunya itu membalut setiap ukhuwah Islamiyah itu dengan pendekatan. Apapun itu cara pendekatannya, karena setiap kalangan punya berbeda pendekatan. Kepada bapak-bapak pendekatannya seperti ini, kepada anak-anak muda seperti ini, anak-anak kecil seperti ini, kepada ibu-ibu seperti ini. Nah, karena pendekatan itu menjadi solusi hingga akhirnya nanti setelah bulan Ramadan lanjut ke Syawal, semua itu lanjut bisa. Semua ukhuwah Islamiyah itu terwujud. Bikin program itu nggak cukup Ramadan doang, yang lain juga bisa bikin program, di bulan lain bisa program. Hingga akhirnya ukhuwah Islamiyah ini tetap berlanjut terus berputar tanpa harus menunggu bulan Ramadan. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Barakallahu li wa lakum. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.